kelompok 5 mata kuliah Religi Tourism. Kali ini kami mau ngajak kalian ke kelenteng tertua di kota Yogyakarta, yaitu Kelenteng Poncowinatan untuk belajar tentang sejarah dan arsitekturnya. Kita juga akan membahas terkait 6A-nya loh. Kalian tahu nggak sih 6A itu apa? Nama itu ada ancillary, amenity, activity, Attraction, accessibility, dan available package. Nah, buat kalian yang mau tahu keseruan kita, jangan skip video ini ya. Dan jangan lupa buat di like, comment, and subscribe. Kyong atau Chan Ling Kong disebut pula dengan nama Kelenteng Poncowinatan merupakan tempat ibadah bagi agama Konghucu, agama Buddha, dan kepercayaan Taoisme yang berlokasi di kota Yogyakarta. Kelenteng ini terletak di wilayah Poncowinatan yang terkenal sebagai daerah pecinaan dan merupakan kelenteng tertua yang berada di Yogyakarta. Kongco yang dipuja di kelenteng ini adalah Kwan Tik Hwe yang merupakan dewa kebajikan. Kelenteng Poncowinatan didirikan dengan izin Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 atas permintaan warga Tionghoa di Yogyakarta pada masa itu. Untuk tujuan tersebut, pihak Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat menghibahkan lahan untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan kelenteng hingga sekarang. Pembangunan dimulai pada tahun 1881 dan selesai pada tahun 1907. Bersama dengan bangunan kelenteng, di atas lahan hibah tersebut juga didirikan sekolah dasar Tionghoa modern bernama Tionghoa Hui Kwan. Namun, karena tekanan pemerintah Belanda pada masa itu, sekolah ini harus dibubarkan pada tahun 1938. Bangunan kelenteng Chan Ling Kyong memiliki bentuk persegi panjang yang melebar ke samping. Bagian atap kelenteng dihiasi dua patung naga yang saling berhadapan, sementara kedua pintu berdaun dua di sayap kiri dan kanan yang digunakan sebagai pintu masuk dihiasi oleh lukisan dewa pintu mansion. Selain itu, pintu masuk ke dalam kelenteng diapit oleh dua buah patung kilin yang terbuat dari batu. Warna bangunan tersebut didominasi warna merah yang melambangkan kebahagiaan menurut kepercayaan tradisi Tionghoa. Untuk sejarah dan cerita tentang Kelenteng Poncowinatan lebih lengkap lagi akan dijelaskan oleh pengelola Kelenteng Poncowinatan. Terus masing-masing kelenteng itu punya tuan rumah sendiri-sendiri. Kalau di sini itu tuan rumahnya Dewa Kwan Kong atau Dewa Kebajikan. Nah, ini kelenteng ini satu-satunya yang di Indonesia yang menghadap ke selatan. Terus tanah kelenteng ini merupakan hibah dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Terus di sini ada 18 arta. Sedangkan yang beribadah di kelenteng ini itu ada tiga, dua agama, satu aliran. Kenapa saya sebut dua agama satu aliran? Karena yang diakui di Indonesia hanya Konghucu sama Buddha. Tapi ada satu lagi Tao. Nah, Tao itu di. Nah, altar pertama biasanya tetap sama. Kita biasanya menghadap ke Tuhan dulu, ke Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Biasanya pertama kali umat di sini atau dimanapun kalau beribadah pertama kali harus ke sini, baru ke tuan rumah. Masing-masing kelenteng saya kata di tuan rumahnya sendiri-sendiri sesuai dengan temanya. Kelenteng itu ngambil apa? Kalau namanya di Lasem atau di Gondomanan. Di Gondomanan itu kan dewa, istilahnya diakukan ke dewa
Tadi kan Bapak bilang ini tuh satu-satunya yang menghadap ke Kalau pastinya di sini, menghadap di sini. Itu sesuai dengan filosofi Jawa, terus sama sesuai dengan menghadap ini sampai tidak perlu saya jelaskan ya. Ini aku itu Buddha. Ini tempat altarnya sang Buddha pertama. Ya, semua di tetap besar. Jadi Konghucu maupun Tao maupun Buddha tetap kalau sembahyang ke Tuntang semua dikelilingi. Mau ke atas atau enggak? di atas ada apa? Ada altar juga. Kalau memang mau ke atas, tapi sini dulu. Ini Dewi Kuan Yin. Di China kan ada juga yang istilahnya gurunya Dewi Kuan Yin atau Dewi Pinasati. Saya perkenalkan kalau di sini itu dari kita menghadap selatan, karena dia tempat ini kan ibadah dari Islam. Nah, biasanya tidak boleh menghadap ke utara. Oh ya, Jadi karena harus memunggungi istilahnya pantai selatannya itu ya Pak ya? menghadap selatan. Jadi filosofinya ke selatan itu Oh. karena ada berhubungan dengan yang bersemayam di pantai selatan sama yang di Gunung Merapi. Oh iya, sumbu filosofis itu ya Pak ya? Filosofisnya, sebenarnya garis lurusnya dari Merapi kan Iya. Oh berarti ini termasuk ya Pak ya? filosofinya kan lurus berubah ke sini. Jadi ini tuh ibaratnya dewa itu duduk atau dewi itu duduk bersemedi menghadap selatan, punggungnya bersandar ke Gunung Merapi. Oh, diibaratkan seperti itu ya Pak? Gitu. Ini kelenteng tertua di Jogja. Dewa rezeki kalau beliaunya mau minta rezeki duduk sebelum mereka ke altar bentar, semua 18 altar seputarin ke meja. Jadi ini sama, tapi cuma dibuat kecil-kecil seperti biasa. Jadi inilah kekhususan dari misalnya kelenteng masing-masing yang bekerja di sini pun juga ibu itu muslim, Mas Bari juga muslim. Mereka juga kalau pas istilahnya saat dulu ya sholat. Jadi di sini itu salah satunya kelenteng yang plural banget Mbak. Jadi terbuka dan sebagainya, tidak mau yang namanya terjepit oleh istilah fanatisme dan sebagainya. Oh iya. Enggak. Jadi istilahnya banyak teman-teman dari Komargo seperti saya dan sebagainya itu kan orang luar, agama itu juga beda-beda. Dan kita stay di sini, kalau mau main di sini silakan, mau bantu-bantu silakan, mau istilahnya yang penting tidak berbuat yang macam-macam. Jadi, nah, kenapa lampion? Kenapa warna merah dan sebagainya kan pasti ada pertanyaan pasti. Iya betul. Jadi lampion itu ibaratnya kayak menerangi. Jadi kalau dulu zaman Cina kan kalau merah itu tandanya bahwa orang masuk ke sini itu hatinya selalu harus bergembira. Oh iya. Jadi jangan datang ke kelenteng. Biasanya kan mohon maaf ya, kalau kita masuk ke tempat ibadah kan kesannya hanya mau mengeluh sama
Yang di atas. Kalau di sini kenapa merah? Karena kalau di sini beribadah keluar dari sini itu harus ada yang latihan. Oh, Itu filosofinya. filosofinya seperti Ya. itu ya Pak. Kenapa naga? Untuk tahu. Jadi altarnya Taoisme di sini. Itu jiwanya kan. Ciri khas dewa Tao kan pakai jenggot panjang itu. Dewa keadilan. Dewa keadilan itu bisa kalau bisa ini ada lihat film Cina yang namanya Jazbo. Untuk dewa yang biasanya mengadili judul. Biasanya kalau kita punya masalah soal pidana, perdata dan sebagainya di sini. Di sini Jazbonya si dewa keadilan. Aku juga anak UPN Mbak, S2 desain. Jurusan apa Pak? Aku Sejarah. manajemen rumah sakit. Oh, manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit. Sekarang- Masih. Enggak, sudah selesai. Oh, Terus sudah sekarang selesai. di audit BPK. Cuma aku kemarin habis itu ke Pantai Selatan. Oh, Tapi kalau dalam tangan nanti dari Cina. Saya juga minta jodoh. jodoh di sini. di sini. Ada section khususnya sendiri Iya, gitu ya. khusus sendiri. Tapi ya juga tergantung kepercayaan. Iya, dan kepercayaan. Rata-rata sudah ada. Oh, ini kalau mau kita Enteng jodoh gitu. yang contohnya ya udah, tapi putar dulu ke Tuhan dulu. Harus tetap ke situ dulu ya. Terus kemudian baru ke tuan rumah, baru ke sini. Jadi izin kepada yang di atas, izin kepada tuan rumah, baru ke sini. Oh, ke sini. Oh, iya. Nah, ini si Konghucu. Konghucu itu yang menyebarkan agama Konghucu. Jadi dia punya menyebarkan yang namanya Konfusianisme, Taoisme sama Konfusianisme. Nah, ini dia yang mengajarkan filsafatnya, membuat ajaran-ajarannya. Dulu beliau itu pernah perang, terus kemudian membuat semacam buku dan sebagainya. Terus kemudian beliau orang semakin percaya pada aliran kepercayaan. Nah, dia mengajarkan keisiannya isi Alkitabnya dipercaya oleh umat Cina. Nah, sebagai Konfusianisme. Tapi di Cina sendiri tidak ada yang namanya agama, karena di sana kan komunis. Ya, tetapi mereka yang beribadah, tapi mereka tidak mengakui adanya Konghucu, adanya Taoisme, Buddha, tidak ada. Ya, tapi langsung aja gitu. Jadi tidak pernah, karena mereka punya hak ajaran komunisme. Ya, selesai. Attraction atau atraksi merupakan salah satu unsur 6A yang ada dalam pariwisata. Atraksi merupakan something to do, something to see, dan something to buy yang ada di sebuah objek wisata. Nah, meski hadir sebagai tempat peribadatan umat Konghucu, namun keberadaan kelenteng ini tidak hanya menjadi perhatian bagi pemeluk agamanya saja. Masyarakat pemeluk agama lain seperti Muslim pun tak jarang yang menaruh perhatian dan kekagumannya pada arsitektur kelenteng yang dipandang syarat unsur budaya karena memiliki arsitektur Tionghoa yang kuno. Masyarakat umumnya berkunjung untuk berfoto-foto, belajar tentang sejarah, dan tentunya melihat perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh pihak Kelenteng Poncowinatan seperti barongsai, festival kue bulan, perayaan Imlek, dan perayaan lainnya. Kemudian aktivitas yang biasa dilakukan di Kelenteng Poncowinatan, yang pertama ada ibadah rutin. Ibadah rutin di Kelenteng Poncowinatan dilakukan setiap tanggal 1 dan 15 di setiap bulan. Kemudian ada upacara keagamaan. Nah, upacara keagamaan di Kelenteng ini biasanya dilaksanakan pada hari ulang tahun Kelenteng yang dilaksanakan pada tanggal 24 bulan ke-6 dan juga tahun baru Imlek.
Hal-hal tersebut merupakan something to do dan something to see yang ada di Kelenteng Poncowinatan. Kemudian, something to buy yang ada di Kelenteng Poncowinatan adalah wisatawan juga bisa membeli dupa atau hiu untuk kebutuhan peribadatan bila ingin mencobanya. Unsur 6A dalam pariwisata yang kedua adalah amenities yang merupakan fasilitas umum yang ada di sekitar objek wisata. Amenities meliputi hotel, tempat makan, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Nah, di sekitar Kelenteng Poncowinatan terdapat banyak sekali hotel. Salah satunya adalah Hotel The Phoenix Jogja yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Hotel The Phoenix Jogja ini merupakan hotel berbintang 4 yang memiliki fasilitas yang lengkap dan juga beragam. Kemudian ada juga Hotel Santika yang berada di Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan hotel bintang 4. Nah, di dekat Kelenteng Poncowinatan terdapat juga Pop Hotel yang merupakan hotel bintang 3 yang berada di Jalan AM Sangaji. Kemudian, tepat di samping Pop Hotel terdapat juga Hotel Citra Dream yang merupakan hotel bintang 2. Hotel ini juga termasuk hotel yang nyaman untuk disinggahi oleh para wisatawan karena memiliki fasilitas yang memadai dengan harga yang cukup terjangkau. Selain hotel, unsur lain yang ada dalam amenities adalah restoran atau tempat makan. Di sekitar Kelenteng Poncowinatan terdapat rumah makan Tio Ciu yang merupakan restoran Chinese food yang menyediakan hidangan Chinese dan juga hidangan laut yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman nomor 23. Rumah makan Tio Ciu ini buka setiap hari dari pukul 12 siang hingga 10 malam. Kemudian ada kuliner Lor Tugu yang terletak di Jalan AM Sangaji. Nah, kuliner Lor Tugu ini buka dari jam 11 sampai jam 10 malam dan menyediakan berbagai hidangan dan jajanan. Bagi teman-teman yang muslim, terdapat juga Masjid Darul Ulum yang terletak di Jalan Profesor Dr. Sarjito. Kemudian lurus dari Masjid Darul Ulum ada Puskesmas Gondokusuman apabila terjadi hal-hal darurat yang tidak diinginkan. Unsur 6A yang ketiga adalah ancillary yang merupakan fasilitas penunjang. Salah satu yang termasuk ancillary adalah ATM. Nah, di dekat Kelenteng Poncowinatan terdapat ATM Mandiri Drive-thru yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian yang termasuk dalam ancillary juga ada apotek. Nah, di dekat Kelenteng Poncowinatan juga ada apotek Wisnu yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman. Masih bersebelahan dengan apotek Wisnu terdapat toko oleh-oleh bagi wisatawan yang ingin membeli buah tangan bagi orang-orang rumahnya. Kemudian, di samping toko oleh-oleh terdapat juga minimarket yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, makanan dan juga jajanan. Nah, selain itu di dalamnya juga terdapat ATM yang bisa digunakan oleh para wisatawan. Kemudian untuk keperluan pengisian bahan bakar terdapat juga SPBU Pertamina yang terletak di Jalan AM Sangaji di dekat Kelenteng Poncowinatan. Unsur 6A yang keempat adalah activity atau aktivitas. Sumpah Pemuda di sini itu komunitas Jokopi. Dulu komunitasnya
kue bulan. Iya. Oh iya, kue bulan itu. Bulan, terus habis itu ada event apa lagi itu lupa. Terus ya itu kegiatan yang terakhir minggu kemarin, minggu sekitar Sabtu minggu syuting film web series Sang Surya. Oh berarti bukan eventnya tuh bukan hanya pas Imlek, bukan kayak khusus untuk agama Konghucu aja gitu ya Pak ya? Ternyata maksudnya universal bisa mengadakan event di sini juga gitu. Bisa, tapi harus ada izin dulu. Untuk event-event yang dibuka untuk umum itu apa aja? Banyak. Hampir Kemarin semua. hampir semua. Jadi Imlek, terus kemudian festival kue bulan kemarin, terus Ulang tahun ini. ke Kuankong itu adakan pasar. Terjadi banyak terbuka, apalagi kan sih Untuk umum. apalagi dekat pasar dan Oh sebagainya. iya betul. Nah, kalau boleh tahu itu yang buka akhir kemarin yang itu kunjungannya berapa ya Pak? Yang terakhir termasuk istilahnya yang syuting kemarin. Enggak yang ini aja Pak. Kue yang bulan. diadain Iya. sama- Kalau yang untuk yang Sumpah Pemuda kemarin Jokowi sekitar 250 orang. Sedangkan web series kemarin itu hampir sama 250 orang, termasuk kru dan sebagainya. Oh, berarti- semua karena ditutup. Oh. Ditutup terus kemudian pada saat festival bulan itu ya hitungannya ya lebih dari 100-an. 100 orang. Kalau perharinya ini biasanya enggak terasa. Enggak tentu, biasanya tergantung ya paling 1-2. Iya. Kalau orang luar kota yang beda ini asalnya dari Serang, Jawa Barat. Berarti sengaja. Unsur 6A yang kelima adalah aksesibilitas yang merupakan akses jalan wisatawan menuju Kelenteng Poncowinatan. Pada video ini, kami memulai perjalanan dari Jalan C. Simanjuntak yang kemudian belok kanan ke Jalan Jenderal Sudirman. Sebetulnya, banyak jalan lain yang dapat ditempuh untuk menuju ke Kelenteng Poncowinatan sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Nah, kendaraan-kendaraan yang dapat digunakan untuk menuju ke Kelenteng Poncowinatan yang pertama adalah kendaraan pribadi, yang kedua bisa menggunakan kendaraan umum seperti teman bus menggunakan jalur A2 jurusan Concat Express Square, kemudian bisa juga menggunakan Trans Jogja rute 2A, dan juga yang lebih simpelnya lagi bisa menggunakan online public transportation seperti Gojek, Grab, atau Maxim. Kelenteng Poncowinatan yang terletak di pusat kota dekat sekali dengan titik-titik tertentu yang sangat penting bagi wisatawan seperti stasiun, terminal, atau bandara. Nah, dari stasiun Tugu dan Lempuyangan, Kelenteng Poncowinatan ini terletak hanya 2,9 km atau bisa ditempuh dengan jarak 10 menit. Kemudian dari Terminal Giwangan dan Bandara Adi Sucipto, Kelenteng Poncowinatan ini terletak sejauh 8,9 km atau dapat ditempuh sekitar 22 menit. Nah, dari Monumen Tugu untuk menuju Kelenteng Poncowinatan bisa lurus terus dari Tugu ataupun belok ke kanan dari Tugu menuju ke arah Pasar Keranggan. Nah, di video ini yang pertama menggunakan motor kami lurus terus dari Tugu, kemudian mencari belok kanan terdekat dan bisa langsung belok ke kanan.
bisa melalui Jalan Asem Gede. Dari Jalan Asem Gede kemudian lurus terus hingga menemukan perempatan dan kemudian bisa belok ke kanan. Setelah belok kanan dari sini terus lurus. Setelah itu kita akan menemukan Kelenteng Poncowinatan di sebelah kiri, yang mana di seberangnya merupakan Pasar Kranggan. Apabila sudah sampai di Kelenteng Poncowinatan, bagi wisatawan yang membawa kendaraan pribadi bisa langsung memarkirkan kendaraannya di parkiran Kelenteng Poncowinatan atau di parkiran Pasar Kranggan. Namun untuk wisatawan yang menggunakan bus bisa menggunakan lapangan parkir gondola Yulor sebagai lahan parkir, karena apabila parkir di parkiran Kelenteng Poncowinatan tidak akan cukup untuk kendaraan besar seperti bus, hanya bisa untuk kendaraan-kendaraan kecil seperti mobil dan motor. Kemudian akses yang kedua bisa dilakukan dengan cara setelah melihat Monumen Tugu bisa langsung belok ke kanan ke Jalan AM Sangaji, kemudian lurus hingga menemukan pertigaan dan belok kiri ke Jalan Poncowinatan. Unsur 6A yang terakhir yaitu available package atau ketersediaan paket wisata. Nah, untuk Kelenteng Poncowinatan sendiri ada beberapa biro perjalanan di Jogja yang menyediakan paket wisata rohani Konghucu 1 hari yang salah satu destinasinya adalah Kelenteng Poncowinatan. Nah, sebagai contoh di sini ada paket 1 wisata rohani Konghucu 1 hari yang mana destinasi yang dituju adalah Kelenteng Poncowinatan dan juga Borobudur. Kemudian sebagai informasi, biasanya paket wisata yang menuju ke Kelenteng Poncowinatan ini disatukan dengan paket wisata agama Buddha yang mana tujuan lainnya adalah candi-candi yang ada di Yogyakarta. Kemudian selain Kelenteng Poncowinatan, kelenteng-kelenteng lain yang ada di Yogyakarta juga dijadikan destinasi dalam paket wisata agama Buddha ataupun Konghucu. Salah satunya adalah Kelenteng Gondomanan. Sekian informasi tentang Kelenteng Poncowinatan yang dapat kami sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe.